Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, salam jumpa kembali di Podkasi, yaitu Podcast Asik Bersama Vokasi. Luar biasa, kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang menarik, yaitu peran pendidikan vokasi dalam transformasi Indonesia menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Dan tidak tanggung-tanggung kali ini kita menghadirkan seorang yang sudah tidak asing lagi di dunia perfilman. Dia adalah sutradara yang luar biasa, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini. Beliau adalah Mas Garin Nugroho Rianto. Mas, selamat pagi Mas. Sehat sekali. Sehat, alhamdulillah. Senang bisa datang ke vokasi di Universitas Gadjah Mada ini. Terima kasih, ini luar biasa ini. Kita merasa celes gitu. Wah, Bapak punya, Mas Garin punya waktu untuk hadir di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada ini luar biasa. Dan tidak tanggung-tanggung, hostnya adalah dekan sekolah vokasi. Nah itu karena hostnya dekan ya, maka tidak tanggung-tanggung juga Tidak ini acara ini. juga. Ya. Teman-teman semuanya, kita ingin lihat nih, Mas Garin itu siapa sih? Dia adalah sebetulnya Dr. Honoris Causa Garin Nugroho Rianto, SH. Ya. Beliau mulai terkenal di dalam dunia sineas, film, sutradara ya. Sejak dulu kala ya, tahun 90-an udah mulai ya. Jadul lah ya. Zaman dulu sampai sekarang. Filmnya yang bernama Cinta dalam Sepotong Roti ya. Iya betul, 1990-91 itu. Ah, keren itu. Dan film keduanya Surat untuk Bidadari. Iya betul. Nah. Cerita dikit dong, itu gimana Surat Ya untuk tahun Bidadari? itu kan sebagai krisis sinema Indonesia dari tahun 85. Kalau kita lihat di Jogja aja komik mati, komik Si Buta Guati mati, lalu novel-novel kayak Ajadi Siregar contohnya itu mati, kayak semua mati sedang budaya pop termasuk film. Sehingga kemudian ada upaya saya untuk bikin karya dengan sponsor-sponsor yang tidak umum, karena sponsor yang umum PH-PH mati. Itu maka saya bikin Cinta Sepotong Roti itu waktu itu perusahaan penerbang itu selain Merpati adalah di satu Burok. Oh, itu. Lalu ada juga Mati juga lah Burok itu sekarang. ya sekarang mati, tapi waktu itu mensponsori saya. Lalu Ibu Budiati Abioga dan ada pengusaha yang mobil ya, sehingga gaji saya itu dapat mobil CJ7. Jadi artinya dalam satu periode selalu ada masalah krisis. Dan itu menjadi siklus ya. Dan kemudian krisis itu akan selalu menuntut kita melahirkan satu cara-cara baru dalam sponsor, genre film maupun komunikasi dan sehingga waktu itu kan dapat film terbaik di FFI dan sebagainya. Baru di Jepang untuk sutradara muda terbaik, baru kemudian di Surat Bidadari mulai melangkah nih arahnya mau kemana, arahnya ke festival art, maka film itu ke Berlin misalnya, Berlin Film Festival, contohnya seperti itu. Jadi setiap kali ada peta baru dan peta itu harus kita baca dan kita baca kemungkinan arah pertumbuhan kita. Gitu. Jadi karena ada kekosongan, kematian, ya, maka Mas Garin timbul ya keinginan untuk menghidupkan kembali. Iya betul. Dengan luar biasa ini. Ya. Walaupun pada waktu sudah mau putus asa. Ya kan sangat susah. Nah, dalam kondisi down gitu ya. Kita harus bangkit ya, gitu. Betul. Ya, tentu saja Kak, repot. Kalau dilihat dari biografi Mas Garin ini ya, lahir 6 Juni 61. Ya, betul. Ya, di Jogja ini lihat luar biasa. Di mana Jogjanya? Beji, tempat gali-gali itu tempat preman. Di Beji. Luar biasa. Ya alhamdulillah putranya 4 ya Pak? Betul 4, satu ada yang di sini sekarang di pabrik polisi di Sospol. Karena kebanyakan di UI kan atau di luar, bapaknya pengen ada anaknya ada satu yang di Jogja banget lah gitu lah. Public policy ini luar biasa ini ya. Jadi sekarang masih sedang ada pertukaran pelajar di Leiden, dia di Leiden. Ya kapan-kapan kita undang ini untuk bicara mengenai pendidikan komparasi. Oke, kemudian Universitas Indonesia sampai 1991, kemudian ini yang menarik, Institut Kesenian Jakarta. Iya, dan lulus IKJ yang tidak tertulis. Cuma kan waktu itu belum bergelar ya.
Oh, belum ada gelarnya. Jadi waktu itu IKJ belum terdaftar sebagai daftar menurut aturan perguruan tinggi. Sebenarnya lulus sebagai sarjana film, tapi kan belum ada gelarnya waktu itu. Jadi sama sekali tanpa gelar gitu? Enggak, double gelar, dari double degree sebetulnya IKJ dan Fakultas Hukum, lalu kemudian baru dapat isi honoris causa ini. Gitu. Luar biasa. Wah, ini doktor honoris causa itu lebih berat daripada dokter sendiri. Iya, karena ada kata honornya itu loh. Honor. Ada. Honor. Tapi dapat honor terus atau enggak? Iya, itu enggak, belum tambah ya sekarang. Bang ngajar S1, S2 S2, S3 di ISI Solo sama ISI Jogja. Ya. Selain bergerak dalam bidang perfilman sampai mencapai keterkenalan dan merubah pola pikir dan sebagainya, ternyata Mas Garin ini juga pengamat komunikasi sosial budaya, Mas Garin. Dan kerap menulis kolom di berbagai media. Gimana itu Mas bisa change dari ini ke sini, dari masalah film ke sini? Hampir di seluruh produk itu kemampuan naratif itu penting. Mau kamu bikin bakso, kayak mau bikin alat apapun, lewat narasi lah, lewat diceritakan itu sebuah produk menjadi sesuatu kan. Ada yang menceritakan dengan sistem manajemen besar, ada yang dari mulut ke mulut. Buatmu ini sih jual galak ya, malah kalau udah nggak mau melayani di Solo, dia diem aja, malah kita minta malah dimarahin. Wah, jadi legenda, malah laku kan gitu kan. Padahal masakannya enak banget Masakan penjualnya galak itu jadi narasi. Jadi memang dituntut kemampuan menarasikan sebetulnya. Maka waktu itu saya mulai banyak menulis untuk Kompas ya, hampir berapa puluh tahun untuk kolom Udara Rasa dan sebagainya. Lalu Tempo dan sebagainya, sehingga melahirkan buku-buku yang bersifat komen budaya, karena kemudian di hukum itu lebih ke penegakan hukum, sosiologi hukum. Maka kemudian bikin iklan-iklan kayak Inga-Inga, iklan-iklan lebih kelayanan masyarakat, penegakan nilai-nilai. Nah, itu yang menjadi fokus, sehingga banyak sekali diminta untuk organisasi yang lebih ke pemberdayaan masyarakat dan nilai-nilai. Jadi misalnya saat setelah tsunami membantu organisasi untuk pendidikan ibu-ibu di tenda-tenda di pengungsian. Waktu pemilu 98 belum ada KPU, membentuk jaringan USAID, mempercayai membentuk jaringan NGO media. Sehingga memang sebetulnya gabungan antara film dan hukum dan yang lain itu menjadikan kemampuan naratif dan mendorong untuk bisa kemampuan organisasi. Dua itu kan penting sebetulnya. Betul. Sekolah vokasi juga kemampuan menarasikan diri dan mengorganisir diri itu. Betul ya. Kenikmatan apa yang muncul dari upaya luar biasa tadi? Mengorganisir banyak orang, ke ibu-ibu macam-macam. Apa sih sebenarnya yang dicari di situ, Mas Garin? Sebetulnya setiap orang kan punya kecenderungan bakat sendiri ya. Ada bakat yang kalau cuannya gede, itu seneng. Langsung wah adrenalinnya gede gitu. Tapi ada bakat yang lebih ke sosial dan pemberdayaan, nilai-nilai apa yang disebut nilai-nilai pemberdayaan masyarakat sipil yang cerdas produktif. Ya, kalau ada misalkan ada film setahun ditawari 3 film gitu, 4 film sekarang ini 3-4 film gitu ya, itu kalau dijumlahkan dalam setahun ini ya bisa 2-3 M lah dalam setahun ini gitu gaji saya. Tapi kadang-kadang adrenalinnya nggak muncul. Tiba-tiba ditawarin GIK, Galeri Gelanggang Inovasi Kreasi Gajah Mada. Nah, kalau dibanding gaji ini kan ini kecil ya kan. Terpaksa nyetop lagi saya dijual, saya stop loh sekarang ini. Buat filmnya. Ya, tapi kan? Adrenalinnya dari sana. Adrenalinnya di sini. Jadi kadang ada yang adrenalinnya itu ruangnya itu bisa gabung, misalnya bisnis dan ini. Tapi ada orang yang spesifikasi gitu kan. Gitu. Jadi ketika saya pemberdayaan, misalnya dulu generasi pertama kayak Riri, Hanung, soalnya kan asisten. Lalu di generasi di JAVS ini kan misalnya Iva, ini Ismail Basbet, ini kan asisten. Kalau menemukan pertumbuhan itu seneng. Ada orang yang menemukan pelipatan pada cuan seneng. Yang jelek mah tidak ada yang jelek, karena masing-masing itu punya bakat, value sendiri-sendiri. Ada kalau di vokasi melahirkan tenaga terampil. Nah itu adrenalinnya gede kan gitu. Teman-teman semuanya, kita juga perlu tahu bahwa masa kecilnya Mas Garin ini adalah dia suka membaca buku ternyata ini. Para mahasiswa semuanya saya kira tidak hanya membaca WA ya atau yang lain, tapi baca buku ini.
Ya, karena lahir pada keluarga pecinta buku, sehingga Mas Garin adalah orang yang gemar membaca. Ini gimana ini? Ya kalau Bapak dulu percetakan buku, lalu penulis juga kan, nulis. Jadi di rumah itu ada perpustakaan namanya Daun Lontar. Nah, tapi agak celaka juga karena bukunya itu bangsa Indonesia menggugat gitu. Ya masa kelas 3 SD suruh baca ya pusing setengah mati ya kan gitu. Tapi ya tetap ada dibaca ya. Ya pura-pura dibaca juga ya, kan. ya. Ada Kopengo, ada ini dan jadi cukup banyak lah. Jadi karena itu kemudian keterampilan menulis itu muncul dari keluarga, seni dan kemampuan menulis itu muncul dari keluarga. Menulis itu mengalir gitu ya Mas? Ya menulis itu mengalir tapi juga ada semacam disiplin ya. Karena rata-rata kita itu tidak mampu disiplin. Jadi sebetulnya kan kita itu mengalami segala hal di masyarakat, mengabstraksikan masuk, kemudian menyusun. Cara menyusunnya itu bisa dengan kita sekarang itu ngobrol, kata-kata, ada dengan menulis. Ketika menyusun kan terjadi apa yang disebut disiplin, metode, dan apa yang disebut juga statement pribadi. Nah kadang-kadang di awal ini tidak pernah ada baru mau nulis ora ono ide njur. Wah wis nang burjo sik wae ya njur guyon-guyon ngono to. Sesuk-esuk wae bangun tidur mesti ada idenya, bukan soal bangun tidur ada idenya. Kamu nggak berani sendiri, nggak berani bahwa setiap ide sejelek apapun ditulis kemudian disusun. Nah menulis awal yang acak aja nggak punya disiplin gimana mau menyusun. Padahal seluruh pengalaman hidup adalah sesuatu yang acak ditulis dengan acak juga dan kemudian otak kita membantu untuk menyusunnya gitu. Nah disiplin gitu ini nggak ada kadang-kadang sedikit-dikit keburju. Lalu WA dulu capek nih, capek apa? Baru 1 menit aja belum capeknya apa? Jadi begitu ke otak itu rasa capek. Ya lalu wah WA dulu ya kan, nggak jadi lagi gitu. Ya. Tapi dalam menulis tuh Mas Garin juga punya rasa prihatin terhadap sesuatu dulu ya. Tanpa itu kan tidak muncul ide. Iya, sebetulnya seluruh ide, seluruh temuan manusia atau seluruh keterangan manusia kan atas dasar kekhawatiran terhadap kehidupan dan pelayanan terhadap kehidupan. Teknologi itu kan aku harus membuat orang bisa bicara jauh hanya dengan satu ketukan, itu kan pelayanan. Lahirlah teknologi digital misalkan gitu-gitu. Menulis juga kekhawatiran karena kalau dalam menulis kita bisa memberikan statement kita tentang hidup, men-sharekan pengetahuan kita gitu. Nah sekarang problem kita adalah dari generasi sebetulnya lisan tidak lewat generasi menulis. Langsung ke lisan visual. Sekarang kan lisan yang visual. Problemnya adalah dalam tradisi lisan di zaman sebelum tertulis itu semua punya tata kelola dan norma dan etik. Kalau kamu jadi dalang harus belajar sejarah, belajar ini, baru jadi dalang, enggak seenak-enaknya enggak kan langsung gitu. jadi dalang. Gitu. Kamu kalau berbicara tentang tayub tempatnya di sini, ini ada sistem yang disebut norma dan tata kelola kehidupan di dalam tradisi lisan dulu. Di dalam tradisi tertulis kemudian itu ditambah kemampuan analisa, kemampuan mencatat, menyimpan dan sebagainya. Nah kita nggak lewat ini, langsung ke ini yang tidak melihat ke tradisi lisan yang lama, banyak sekali masalah-masalah etika, tapi kita punya euforia yaitu membeli dan menggunakan, tapi bukan euforia yang disebut pemaknaannya. Jadi kayak Indonesia itu kan buta tahun 80 aja sudah bisa buta huruf sudah hilang kan? Sudah hilang 80. Tetapi yang membaca buku nggak banyak. Paling kecil di ASEAN. Jadi kalau kita literasi media menggunakan medianya tinggi, tapi pemaknaannya penggunaan media baru ini rendah kan? Itu sama dengan waktu terjadi budaya baca itu. Betul. Ya kita akan menunggu kira-kira impact-nya apa ini. Ya betul. Gitu. Nah, loncatan dari tidak membaca, akhirnya visual. Apa? Kita belum tahu. Mudah-mudahan aja ada impact yang positif lebih banyak. Produktif lah. Gitu. Ya. Berarti kalau saya simpulkan, Mas Garin itu enggok ke vokasi itu sebetulnya bukan tiba-tiba. Dari sejarah yang disampaikan tadi, sebetulnya apa yang disampaikan Mas Garin itu sebetulnya adalah konsep vokasi. Jadi dari belajar sesuatu kemudian terapkan, dilakukan sampai berhasil. Betul.
merubah situasi gitu kan, lagi bergerak lagi. Sehingga ketika ada tawaran tentang vokasi, Mas Garin ya memang jiwanya seperti kita itu. Sudah sepakat bikin festival vokasi seluruh gitu. Indonesia karena. Nah sekarang Mas Garin, ini kita terus ke vokasi ya, masalah vokasi. Menurut Mas Garin, setelah Malang Melintang bersinggungan dengan teman-teman vokasi, SMK, Politeknik, juga di perguruan tinggi. Menurut Mas Garin gimana ya? Pendidikan vokasi di Indonesia itu gimana sebetulnya? Ya sebenarnya kan ada satu, pertama kalau kita lihat civil society kan, tapi kan ada yang disebut civic skill, jadi suatu warga negara berketerampilan. Jadi civic skill itu kan menuju pada suatu keterampilan yang berguna bagi bangsa dan negara, garis besarnya gitu. Ada yang disebut civic kompetensi. Nah civic kompetensi itu kompetensinya di masing-masing itu kan. Dua itu kan harusnya menjadi tujuan bernegara. Karena selain civic education yang bernajuk nilai-nilai, ada civic skill dan ada civic kompetensi. Nah ini sering nggak disebut dalam diskusi-diskusi sebetulnya. Yang itu, yang dua itu. Ya, yang ada civic education. Yang bersifat lebih ke nilai-nilai. Sementara nilai-nilai ini tidak akan pernah masuk dalam kehidupan kalau tidak menghidupi profesi-profesi, dihidupi oleh profesi yang profesional. Profesi yang profesional itu dibentuk oleh civic skill dan civic kompetensi ini. Nah, ini kenapa kemudian menurut saya vokasi menjadi sangat penting atas dasar bahwa di dalam kehidupan berbangsa tidak hanya masalah civic education, tapi civic skill dan civic kompetensi. Nah, civic skill kompetensi dasarnya adalah pada sekolah vokasi. Maka kalau negara-negara beradab itu malah jadilah negara kelas menengah yang profesional. Kalau kamu tidak pernah menjadi kelas menengah profesional, kamu tidak akan maju. Mau menjadi negara maju sekarang, kelas manufaktur, Indonesia kalah sama Vietnam sekarang. Kosong di situ misalnya ya kan? Lemah di situ ya. Nah, kita itu masih pada sering data-data civic education itu. Sementara 70% civic education itu dihidupi oleh civic skill dan civic kompetensi. Dihidupi misalnya oleh penyiar radio, tekniknya untuk teknik radionya agar tersebar, itu kan civic skill dan civic ahli digital, itu civic skill dan civic kompetensi. Nah pada aspek ini sebetulnya vokasi menjadi sangat penting. Makanya sekarang ada kayak semacam booming untuk pengembangan sekolah vokasi, karena ada kesadaran ke arah sana. Iya betul. Realitasnya itu memang seperti itu. Ya. Nah, gimana sekarang pendidikan vokasi itu bisa bergerak? Karena tadi kan antara pendidikan yang masih berorientasi pada civic education tadi, knowledge saja, dengan dunia kerja yang sebetulnya sudah memerlukan tadi, dua itu. Nah, padahal hubungannya itu belum baik-baik amat gitu, masih sulit untuk melakukan hubungan. Nah, bagaimana sekolah vokasi sendiri, baik itu politeknik, sekolah vokasi, fakultas vokasi maupun SMK bisa mulus berhubungan dengan dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha tadi. Ya betul, sebenarnya sekolah vokasi ini kan yang kita sebut pasca reformasi lah ya. Ya. Itu kan baru ya. Kayak Gajah Mada tahun berapa ini berdiri? Ini 2009 ya. 2009. Kira-kira kan termasuk baru sebetulnya. Ya termasuk lumayan. Dia membawa suatu peta transformasi yang disebut dengan skema lama cara-cara pendidikan keterampilan. Kan gitu. Dulu pendidikan keterampilan di pegawai di dinas-dinas kan ada itu. Ada. Ya. Lalu di desa-desa ada. Lalu di zaman Belanda itu kalau ada kota gede mesti ada pusat keterampilan perak oleh Belanda di kota gede. Siap, ya. Bagian kayu di kota kayu kan gitu-gitu. Ya. Lewat jalur pertukangan maestro sebetulnya. Jadi maestro diletakkan di situ punya suatu sistem pada anak buahnya mengawasi itu, lalu tapi juga lewat standarisasi industri saat itu, kota gede industri perak kan ada standarisasinya. Nah sekarang ini kan dunia baru, dunia sekolah, institusi pendidikan. Iya. Yang skema yang dulu itu sudah rontok banyak. Mereteli satu persatu. Dia hidupnya kalau Jepara nggak ada kayu ya
istilahnya tempat pelatihan kayu ya ora ono. Kayak dulu pesantren-pesantren itu juga punya pelatihan-pelatihan Iya mestinya, betul. Nggak Gitu, ada lagi. nggak ada lagi. Jadi ada suatu skema lama yang sistem pendidikan pertukangan atau keterampilan lama yang mati, ada dunia baru yang dihidupi. Nah sekarang kan dunia baru itu juga sistem Indonesia bertumbuh besar dengan kebutuhan macam-macam. Betul, betul ya. Maka ada dua tantangan vokasi. Satu masuk ke industri, masuk ke entrepreneur. Manusia vokasi bisa lahir tanpa harus masuk industri, tapi mampu berdiri sendiri. Nah dua ini yang harusnya dihidupkan di vokasi. Tantangannya justru kemudian menghidupkan kemampuan entrepreneur itu. Jadi kalau kamu bisa ahli digital masuk ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan itu, tapi kamu bisa entrepreneur sendiri, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, bikin ini sendiri. Nah menurut saya vokasi ke depan adalah tantangan pada masalah entrepreneur ketika dunia pertukangan itu mampu menjadikan suatu bisnis yang dibangun sendiri. Kamu bisa bangun ahli las khusus untuk seni, maka jadi artisan-artisan gitu kan, yang dicari di mana-mana sebetulnya kan gitu, pertukangan lasnya itu gitu contoh. Jadi vokasi harus menghidupi antara made and length di bidang industri yang ada sekarang dengan pemetaan baru, tapi juga kemampuan entrepreneur yang punya sustainabilitas yang terus-menerus untuk orang daya hidup gitu kira-kira. Jadi fokus di entrepreneur itu yang sangat penting. Yang menurut saya harus menjadi kajian sendiri. Ini pertanyaan saya nih, kan kesulitan sebetulnya itu. Dosen-dosen yang ada di sekolah vokasi itu bukan berlatar belakang entrepreneur. Betul. Bahkan usaha aja mungkin tidak punya gitu ya. Dan pengalaman bekerja di pabrik juga mungkin tidak ada. Tiba-tiba ada tuntutan harus memberikan energi banyak tentang entrepreneur. Ini yang menjadi masalah sebetulnya. Gimana? Betul. Ya memang sebetulnya kan kalau kita lihat silabus dimanapun yang disebut pendidikan entrepreneur itu bagian dari pendidikan umum ekonomi gitu-gitu. Belum ada pendidikan khusus entrepreneur di bidang vokasi. Dan itu paling hanya akan ada pada sampel-sampel. Belum menjadi satu silabus yang tersusun. Nah, tantangan vokasi menurut saya membuat silabus tersusun tentang entrepreneurship di dalam wilayah vokasi berbasis kasus-kasus yang sudah terjadi di wilayah ini. Mungkin nanti di festival vokasi yang kita rencanakan tema itu bisa dibicarakan. Kita yakin sekali gitu. 2024 ada festival vokasi insya Allah dengan tema-tema yang memang bisa kita kelola gitu. Jadi tadi kan, ini kan mau menuju ke judul kita sekalian. Judul kita bagaimana kita vokasi, pendidikan vokasi itu bisa mendukung transformasi Indonesia maju, sejahtera dan berbudaya tadi. Salah satunya adalah bagaimana entrepreneur bisa masuk di sekolah vokasi. Dan memang justru Indonesia nggak maju itu karena konsep-konsep sudah begitu banyak. Tetapi memang civic skill dan civic kompetensi itu tidak menjadi semacam hak asasi yang diperlukan gitu. Tapi kalau civic education itu kayak hak harus politik, semua, hak asasi itu semua dibicarakan gitu. Padahal kelemahan kita karena tidak ada perbengkelan keterampilan. Misalnya perbengkelan, saya ambil contoh. Kalau sekolah seni di luar negeri ada bengkel motong kayu, bengkel ini yang nanti kalau bikin panggung memudahkan. Semua perlu dalam arti bengkel itu kan keterampilan. Di dalamnya kalau sekarang studio. Workshop. Nah, ini yang tidak dipunya hampir di seluruh universitas di Indonesia. Saya tanya, universitas mana yang punya bengkel yang bagus? Tapi kalau datang ke art and jurusan seni dan budaya visual saya bikin workshop di sana di Hawaii aja. Itu hanya bengkel kostum, itu mesin jahitnya itu 20 sendiri dengan membuat macam-macam kreativitasnya masuk di situ. Saya mau nyari pola jahitan misalnya ini Padang sudah ada contohnya. Jadi bengkel itu nomor satu. Karena seluruh imajinasi, pertunjukan, film ini apapun tergantung keterampilan mewujudkan materi dari konten itu, termasuk special effect misalnya. Nah kalau Anda lihat dunia keterampilan itu sering agak disepelekan. Karena tidak punya nilai yang serem untuk berbangsa gitu. Maka kita tidak lahir menjadi bangsa terampil, tadi menjadi bangsa konsep.
Begitu menjadi bangsa konsep, kesejahteraan ya pasti tidak akan tertuju, hanya ngomongin konsepnya aja. Misalnya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia kita udah tahu gitu. Tapi untuk itu perlu konsep, ya kan, kesejahteraan. Tapi konsep itu hanya terwujud oleh keterampilan seluruh profesional. Oh iya iya. Nah kalau negara profesional, Mas sering bilang kalau mau maju jadilah negara terampil, kelas menengah terampil. Kelas menengah terampil, kuat. Bukan kelas menengah konsep. Nah sekolah vokasi itu bagian dari membentuk kelas menengah terampil. Terampil itu. Gitu. Dulu ada pertanyaan, kalau ada 10 pemuda ditanya, keahlianmu apa? Nggak ada yang bisa jawab. Iya betul. Wah saya bingung dia itu, Ya, apakah saya tukang batu bisa, kan? tukang kayu bisa, dia nggak punya keahlian. Tapi sekolah lulus SLTA. Iya kayak gitu. Lulus mahasiswa juga nggak punya keterampilan. Nggak ada sesuatu yang di tangan dia. Bisa kita di sinetron kita nggak ada latar belakang profesi. Nggak ada, nggak ada profesi tukang batu, profesi tukang las, profesi nggak ada. Adanya paling insinyur pakai topi kalau saya meninjau GIK itu. Cuma itu rapat buka ini ya cuma gitu profesi yang semu. Tidak kelihatan keterampilannya dan menunjukkan memang bukan bangsa yang terampil kita ini. Maka di sini kalau Anda lihat Korea, masalah dokter, kita tahu betul dia meriksanya penyakitnya apa, terampil. Betul. Profesinya ada. Jadi dikatakan tidak ada profesi akhirnya kita, adanya nilai-nilai. Nilai-nilai diperlukan untuk panduan, tapi dia diwujudkan oleh civic skill dan civic kompetensi. Betul, ya. Itu adalah sebetulnya yang menggerakkan dari konsep menjadi realita. Iya, betul. Yang realitanya itu yang kurang, lemah di situ itu. Ya. Sehingga ya kita hanya bermain konsep dan konsep gitu ya, yang merealisasikan tidak ada. Dan sekolah vokasi adalah kesempatan bagi anak-anak muda untuk mengetahui nilai-nilai, sekaligus mempraktekkan, menerjemahkan nilai dalam realita. Nah sekarang kita bicara ke masalah sekolah vokasi UGM. Mas Garin baru sebulan ini atau 2 bulan bersinggungan dengan kita. Saya anggap langsung ngerti aku. Waduh, gitu. Celaka ini todongannya ini. Kita itu kan sekolah vokasi UGM itu punya 22 prodi dari 8 departemen. Jadi kayak UGM mini. Ya, ada departemen yang ngurusi engineering, sipil, elektro, mesin dan kebumian. Ada departemen yang ngurusi kesehatan, layanan informasi kesehatan. Departemen yang ngurusi agro dan peternakan veteriner. Ada departemen yang ekonomi bisnis dan juga ada departemen yang ngurusi bahasa seni dan manajemen budaya. Ya, ini menjadi satu kesatuan yang kompak, ya integrated di dalam sebuah komando dekan bersama wakil dekan dan departemen. Nah, posisi yang seperti ini menurut Mas Garin gimana? Ya sebenarnya posisi ini kan bagus karena juga menjadikan apa yang disebut pengetahuan itu punya kaki dan tangan kan. Jadi kalau kayak Anda ahli masalah pertanian gitu, sebetulnya di vokasi ini melahirkan tenaga yang terampil. Mungkin di pertanian itu konsep-konsep, riset, data, tapi di sini kan di wilayah keterampilannya kan, nah, itu kan sangat penting. Jadi ini memang menggabungkan antara apa yang disebut civic tadi skill dan kompetensi dengan civic tentang pengembangan masyarakat sipil yang sehat dan sejahtera itu sangat penting. Memang dilema tantangan sekolah vokasi itu kan perkembangan aspek-aspek keterampilan kan seringkali bertumbuh deret ukur atau seringkali timpang sama sekali dengan pertumbuhan yang diciptakan oleh industri. Sehingga sekolah itu akan berhadapan dengan perkembangan yang bersifat deret ukur. Jadi misalnya mengajar tentang digital. Anak-anak sekarang itu sejak lahir tangannya sudah digital, ya kan? Lalu konsumerisme ataupun industri itu sudah mengajarkan mereka untuk bisa menjalankan itu. Jadi kalau dulu saya beli TV harus langganan Netflix, sekarang sudah ada Netflix di dalamnya. Gitu. Jadi industri itu menjadi pusat pembelajaran yang sebetulnya itu tidak punya dasar-dasar pengetahuan untuk menjadi penemu, tapi menjadi konsumen. Nah, tantangan vokasi adalah kemudian bagaimana agar mampu melakukan keterampilan itu berbasis perkembangan skill masyarakat. Kan?
dengan suatu lompatan-lompatan atau suatu kematangan pendidikan agar mereka menuju keterampilan itu dengan dasar-dasar pengetahuan yang cukup luas berbasis masalah-masalah di Indonesia, tidak hanya sebagai konsumen. Jadi mampu untuk menjadi produsen juga. Iya, menjadi produsen pada akhirnya. Yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Dia bisa menjadi pekerja dan bisa menjadi produsen kan. Dilemanya memang pada aspek tertentu, ya tadi itu pertumbuhannya deret ukur. Sehingga bisa dosen itu kewalahan sendiri dengan murid-muridnya. Karena mereka belajar dari industri apapun kan bisa, musik pun belajar dari handphone bisa. Gitu. Betul, jadi memang mengalami dunia pembelajaran baru. Sumber belajarnya unlimited. Unlimited sekarang ini. Ini vokasi juga ngadepin wong sekarang cuma masak nasi ada metodenya, ya kan, make up anak-anak nggak belajar dari ibunya, betul, dari handphone kan, dari sumber-sumber ini. Jadi memang tantangan vokasi di era media baru ini memang tidak semudah yang kita duga karena seluruh pengetahuan punya sumber pengetahuan yang keterampilan yang unlimited. Yang mereka tidak punya adalah konkretnya tangan dan tubuh itu mengenal alat-alat itu. Nah, itu yang harusnya di alat-alat peraga itu menjadi masalah di seluruh Indonesia. Alat-alat peraga yang menjadi medium untuk mengajar. Padahal itu yang menjadi medium dari civic skill dan civic kompetensi. Sulit kan nyari. Sulit. Jadi, mahal kadang-kadang ya kan. Buat sendiri. Industri gede bikin sendiri ya kan. Enggak taunya teknologinya berkembang pesat sekali, kuno lagi kan gitu. Ya itu makanya apa yang disebut pusat-pusat teknologi peragaan, kan saya sebut peragaan. Berlaku untuk berbagai macam. Ya, itu menurut saya harus menjadi concern di sekolah-sekolah vokasi. Harus ada pusat sendiri itu. Yang mengikuti perkembangan atau lebih dari perkembangan yang terjadi di luar sekolah. Ibaratnya kalau di sekolah vokasi itu apa yang dipelajari di dalam itu apa yang ditemukan di luar. Jadi peraga itu benar-benar satu-satu gitu. Satu nafas. Gitu. Jadi kalau orang belajar misalnya tentang air sistem keairan di sebuah hotel ini, ya belajarnya memang sistem keairan yang ada di hotel ini dipelajari, dibawa ke lab, semua miniatur, sehingga dia begitu keluar dia tahu semua. Tinggal pengembangannya. Adaptasi dan pengembangan aja. Ini memang tugas yang sangat berat ini, tapi tidak ada jalan lain kecuali ke sana. Memang center apa yang disebut center untuk pelayanan pendidikan dari sifat peraga ya di berbagai aspek itu harus mulai ditumbuhkan karena itu butuh biaya. Dan kreativitas. Betul. Jadi kalau praktikum zaman dulu Mas Garin, itu kan praktikumnya itu SOP. Siapa menjalankan SOP udah benar. Betul. Kalau sekarang gitu. Kalau sekarang kalau SOP aja kurang. Mana kreativitasnya? Betul. Maka mungkin di vokasi UGM ini sekarang harus ada energi 25% untuk kreativitas setiap praktikum. Dan nyatanya memang luar biasa, munculnya itu di luar dugaan ketika kita beri ruang kreativitas di situ itu. Nah ini sebetulnya semangat ini muncul ketika ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa teman-teman yang vokasional itu di lapangan setelah 10 tahun, 15 tahun berhenti dia. Karirnya berhenti, tidak bisa naik lagi karena dia mau sekolah di S2 yang akademik tadi dia nggak mampu, nggak suka gitu. Tapi nggak ada yang lain. Akhirnya yang terus sekolah cuma sedikit. Nah dengan adanya S2 terapan nanti mudah-mudahan teman-teman lapangan dia akan ngejar lagi dan dia akan naik karirnya, akan berkembang lagi pola pikirnya. Mungkin kayak gitu ya. Memang itu salah satu karena kalau tidak dalam jabatan atau karier itu kan gelar perlu di Indonesia itu problemnya. Betul. Jadi begitu. Maka kalau penabuh di Indonesia itu ke luar sering cepat-cepat dikasih gelar profesor supaya dia bisa menjadi ketua jurusan, mengembangkan jurusannya. Dipercaya juga karena memang dia sudah bisa dipercaya. Udah dia profesor padahal sebetulnya nggak ada tambah ilmu juga nggak apa-apa. Tapi gelar itu diperlukan karena status gelar itu memungkinkan dia secara dana, secara ruang skala mengembangkan jurusan itu kan berhak. Perlu maka di Amerika sering ahli-ahli tari Jawa profesor gitu lewat pendidikan cuma dipercepat semua. Ya juga profesor tari Bali juga banyak. Gitu kan contohnya. Keren.
Saya kira ini obrolan kita dengan tamu kita Mas Garin Nugroho luar biasa, dari masalah umum, kemudian kita menukik ke masalah sekolah vokasi, pendidikan vokasi yang banyak quote-quote yang diberikan tadi. Kita sangat berterima kasih Mas Garin. Sama-sama, Kehadiran saya senang, dan kita nanti harus membuat festival vokasi Indonesia. Sebelum satu ini, belum satu, ada satu lagi nih, saya baru ini ya. Ini Mas Garin sekarang ini kan digandeng juga oleh UGM untuk menghidupkan GIK, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Bisa sedikit Mas, ini saya agak curious dengan hal ini. Ini kan sekali lagi ya, tiba-tiba diberi tugas dengan satu tim, tidak saya sendiri. Ya, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas itu adalah perkembangan dari dulu gelanggang dan purna budaya. Iya, betul. Aktivitas mahasiswa, dan di tahun 80 itu kan sebenarnya Gajah Mada itu pusat kebudayaan di Jogja. Seluruh tokoh-tokoh yang melahirkan seluruh festival yang terbaik di Jogja sekarang dulu itu bertumpu di Gajah Mada di gelanggang itu. Ya itu di tahun itu. Tapi sekarang kan terjadi perpisahan utara dan selatan, intelektual dan seniman, kan gitu kira-kira gitulah ya. Maka sebenarnya menghidupkan kembali gelanggang dalam suatu dinamika baru menjadi sangat penting. Dan terlahirlah apa itu Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Di dalamnya ada kelas-kelas yang bisa diikuti seluruh mahasiswa, jumlahnya ada 20 kelas, ada library yang hidup kayak di museum, tidak library biasa aja, kemudian ada ruang pamer, ruang pertunjukan, ruang olahraga juga, dan kemudian ruang-ruang publik seperti tenan, jadi semacam mall estetika, sains, teknologi, dan etika, kira-kira gitu, semacam itu, jadi ruang hidup semacam itu. Nah, ruang semacam itu sulit sekali hidup di Indonesia rata-rata, hampir tidak ada creative hub, ini kan creative hub. Creative hub, ya. Hub yang hidup rata-rata hanya jadi tempat minum, makan, dan gaul kan gitu, tidak ada kreativitasnya. Maka tugas menjadi artistic director di Creative Hub baru Gajah Mada ini menjadi sangat berat. Maka berapa kali kita berkunjung menemui teman-teman di vokasi untuk mendapat masukan ya, agar misalnya lah silabus pembelajaran di situ tidak mengulang apa yang terjadi di kelas masing-masing, tapi memberi daya hidup baru, isu baru. Orang bisa bicara tentang air dari masalah teori, ada penemuannya, tapi ada musik tentang air, ada pameran tentang air, video mapping tentang air. Jadi orang mengalami apa yang immersion. Jadi antara pengalaman dan kemudian makna itu jadi satu, atau visual dan exercise itu jadi satu gitu. Kira-kira. Maka dukungan teman-teman untuk GIK dan upaya untuk bikin kerja bareng yang perlu proses menurut saya sangat penting sekali. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dukungan dari fakultas-fakultas semuanya juga menyatu gitu, sehingga tujuan kita bersama yang kita putuskan bersama ini akan menjadi realitas untuk mengembangkan apa yang kita namakan tadi bersatunya hulu hilir. Ya, bersatunya hulu hilir, bahwa setiap yang hilir itu harus didasari pengetahuan yang hulu. Setiap yang di hulu harus berpikir bagaimana menghilirkan. Keren. Teman-teman semuanya, terima kasih sekali kepada Sobat Vokasi yang selalu setia pada podcast asik bersama Vokasi, luar biasa, dan spesial untuk Mas Garin Nugroho. Kita ucapkan terima kasih Mas Garin atas waktunya, pikirannya, luar biasa, dan kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.